Well, I wish you good evening, everyone. And firstly, I would like to introduce myself before. My name is Distia Diana from Flip English School. As your host today, so I'm going to guide the live chit chat with Flip English School for this evening. Firstly, I would like to say very welcome to live chit chat with Flip English School. Jadi sebelum live chit chat ini dimulai, saya memperkenalkan diri saya sebagai Disti Adiana yang akan memandu live chit chat pada malam hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang di live chit chat Flip teman-teman semuanya, Flippers di rumah. Bagaimana keadaannya di tengah pandemi ini? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan dalam keadaan baik. Dan saya juga tetap menghimbau untuk teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang Flip English School itu sendiri. Jadi Flip English School itu sendiri merupakan salah satu lembaga kursus center yang memfasilitasi kursus bahasa Inggris mulai dari kelas basic, TOEFL, IELTS, baik yang dilakukan secara offline dan sekarang sudah juga bisa dilakukan secara online atau daring. Jadi teman-teman yang berminat mengikuti kelas basic atau TOEFL, IELTS yang tidak sempat memiliki waktu bisa langsung join di Flip English School melalui kelas fasilitas online yang sudah tersedia. Nah, saya mau sedikit mengungkapkan adapun tema live chit chat pada malam hari ini yaitu prinsip penting untuk para pejuang beasiswa. Nah, ini nih yang kita bakal sharing-sharing gimana sih tips-tips atau kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah scholarship hunter terutama untuk meningkatkan peluang teman-teman mendapatkan beasiswa. Nah, materi hari ini akan disampaikan oleh Mrs. Reski Aulia yang sudah bergabung bersama kita. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung komen di. Nah, Hi, good evening, Mrs. Wiwi atau what shall I call you, Mrs. Wiwi or Mrs. Reski? You can call me Raisa. No, just Raisa. Well, okay. No. Just call me Wiwi. Yes. Okay, Miss Wiwi, how are you? I'm pretty good, thank you. Pretty good. How are you, Miss? I'm very well, thank you, Miss. Jadi hari ini Miss, kita nih bakal sharing-sharing ke teman-teman Flippers di rumah dan juga scholarship hunter tentang kiat-kiat Miss Wiwi mendapatkan beasiswa. Ini saya bacain sedikit ya background pendidikan dari Miss Wiwi sendiri. Beliau adalah Master Degree International Health Program dari National Yangming University di Taiwan tahun 2017 hingga lulus pada tahun 2009. Bener ya, Miss? Benar, Miss. Miss, gimana sih Miss ceritanya? Bisa nggak sih Miss cerita tentang background awal pendidikan Miss sampai Miss Wiwi ini bisa berkuliah di Taiwan? Jadi sedikit agak ini Mbak ya, putus-putus. Mungkin tadi tanyakan terkait dengan background pendidikan saya ya, Miss, kalau nggak salah. Iya, background pendidikan Miss. Bisa nggak ceritain ke teman-teman Flippers di rumah? Oke. Jadi saya jurusannya ya itu kemarin pada tahun 2011 sampai 2015 itu kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, setelah lulus kemarin itu saya 1 tahun gapnya baru bisa melanjutkan studi ke Taiwan. Nah, jadi selama 1 tahun itu saya persiapkan untuk les bahasa Inggris, terutama fokus pada IELTS. IELTS. Di mana tuh Miss? Lesnya Miss dulu Miss. Kemarin lesnya nggak apa-apa disebutin ya?
It's okay, nggak apa-apa untuk teman-teman. Oke. Kemarin aku lesnya di English Studio di Pare. Oh gitu. Miss, Selama berarti IELTS itu merupakan salah satu persyaratan paling penting ya untuk agar Miss Wiwi itu join beasiswa gitu. Iya, tentunya bukan hanya IELTS saja, Mbak ya. Jadi kalau untuk mendapatkan beasiswa ya bukan hanya istilahnya kemampuan bahasa Inggris yang harus kita penuhi, tetapi mungkin ada juga istilahnya prestasi-prestasi akademik yang harus kita punya, ya. Seperti misalnya ya syaratnya misalnya ya IPK jangan di bawah 3 ya, paling rendah. Nah, itu IPK kalau rata-rata beasiswa yang mau istilahnya memberikan beasiswanya kepada aplikan-aplikan yang memiliki istilahnya prestasi akademik dan organisasi yang baik juga, ya. Jadi kalau saya sarankan sih teman-teman yang mungkin yang masih semester 1, yang semester awal ya, coba untuk fokusnya untuk memiliki IPK yang baik dan juga aktif dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan sosial apa saja yang dapat memberikan istilahnya nilai atau poin plus pada CV kita. Nah, Gitu. kalau saya pribadi kemarin ya Mbak, sedikit kalau mungkin anak-anak Indonesia ya pada umumnya itu pasti sangat istilahnya bisalah untuk mendapatkan IPK di atas 3. Dan kemudian rata-rata anak Indonesia itu aktif dalam organisasi ya, kebanyakan. Dan kemudian mereka aktif untuk jadi volunteer atau kegiatan sosial lainnya, dan ini tentunya memberikan poin plus kepada teman-teman. Dan kebanyakan mereka mungkin challenging-nya itu, rintangannya itu bahasa, dari segi bahasa, yaitu bahasa Inggrisnya. Mungkin teman-teman baru mungkin mendengar IELTS, kata IELTS atau kata TOEFL sudah merasa tidak mampu atau merasa insecure atau takut dan sebagainya. Nah, jadi ya salah satu memang kunci terpenting ya memang bahasa ya, seperti itu. Berarti dicatat ya untuk teman-teman flippers di rumah atau scholarship hunter, salah satu persyaratan penting harus able to speak in English gitu ya, Miss Ya, Reski ya. course, Apalagi ya, benar. berarti skor IELTS, skor TOEFL itu salah satu fundamental penting ya untuk teman-teman melanjutkan pendidikan di luar negeri. Selain itu, Miss, berarti selain nilai raport yang harus stabil, track record prestasi non-akademik juga diperhitungkan ya, Miss? Ya, ya. Berarti, tapi Miss, menurut Miss, penerima beasiswa luar negeri itu apakah harus selalu siswa-siswa yang selalu menduduki ranking pertama di kelasnya, atau memang teman-teman yang mungkin prestasinya tidak terlalu menonjol di kelas masih bisa nggak menurut Miss dapat peluang untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri? Kalau saya pribadi sih saya di sini I'm here I'm not to judge, tapi kalau menurut pengalaman saya yang saya lihat memang sih rata-rata untuk yang menerima beasiswa itu orang-orang yang memiliki prestasi secara akademik ya, tapi bukan hanya masalah terkait dengan nilai raport A dan sebagainya. Jadi ketika misalnya kita istilahnya memiliki kemampuan akademik yang baik, ya cobalah kita menaikkan istilahnya poin plus kita misalnya di bidang organisasi atau kegiatan sosial dan sebagainya. Mungkin ada yang suka menulis, ya cobalah di up untuk istilahnya lebih aktif dalam menulis dan sebagainya. Setidaknya kita punya poin plus ya, istilahnya lain yang membedakan kita dari orang lain, dari aplikan lain, seperti itu. Jadi selain nilai raport yang stabil, kita harus punya standard point gitu ya, Miss, biar pendonor beasiswa itu tertarik dengan kita. Lalu Miss, bisa nggak sih Miss ceritakan bagaimana perjalanan Miss? Apakah Miss itu memang dari awal, dari Miss lulus S1 itu sudah memang mempersiapkan diri untuk mencari program beasiswa, ataukah Miss hanya coba-coba, setelah itu coba-coba berhadiah, ternyata Miss mendapatkan beasiswa, dapat ke Taiwan? Bisa nggak sih Miss ceritain? Terus 1 tahun itu apakah Miss ada struggle-nya, stres-stresnya, ataukah Miss pernah gagal juga, atau gimana Miss, ceritakan Miss?
Ya. Nah, jadi memang betul-betul sangat perjuangan ya, uh, Miss, untuk mendapatkan beasiswa. Jadi awalnya itu kalau to be honest, saya dulu sama sekali tidak punya mimpi untuk dapat beasiswa ke luar negeri, untuk sekolah ke luar negeri, itu nggak ada sama Oh sekali. gitu. Nah, nggak ada. Nah, kemudian mungkin ada suatu momen ya, momen ketika saya ditawarin sama teman untuk ikut lomba, Mm-mm. untuk ikut lomba yang kebetulan itu kegiatannya di MUN ya, Harvard Model United Nation. Nah, itu saya Mm-mm. ikut uh, lomba proyek sosial. Nah, dari situ saya karena atmosfernya kemarin ya di Amerika, kemudian ketemu dengan anak-anak misalnya PPI Amerika di sana. Nah, di situ mulai saya terbuka pikiran saya. Oh, Jadi ternyata punya sekolah. referensi gitu Miss ya. Iya, betul. Ternyata ada yang namanya beasiswa. Ternyata gini ya, mungkin ya kelihatannya kalau kita sekolah di luar negeri dengan beasiswa, kemudian kita lebih mandiri, kemudian enggak, kemudian banyak-banyak sekali misalnya poin-poin plus yang kita kita dapatkan ketika kita melanjutkan studi dengan beasiswa. Nah, dari situ pada saat semester akhir ya saya uh, dengan bahasa Inggris saya yang sangat basic pada saat itu ya mulai istilahnya menyusun rencana dan coba untuk bertekad untuk supaya bisa mendapatkan beasiswa. Ya, jadi pas setelah lulus tahun 2015 Desember, Februari 2016 itu saya ke Pare. Nah, ke Pare belajar IELTS ya, tentunya di sana ya uh, saya intensif langsung IELTS karena kemarin Mm-mm. fokusnya saya pokoknya saya harus target saya ya, goal saya harus dapat 6,5 titik. Ya, 6,5 IELTS titik. Nah, jadi Terus itu target skor saya. terakhir IELTS Miss berapa nih kalau boleh tahu nih? Ya, alhamdulillah kemarin dapat 6,5 tahun Oh, 2000 berapa ya? selama berapa Dua, bulan Miss di Pare Miss? eh, aku pertama 3 bulan intensif, kemudian itu Mm-mm. dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, kemudian Full, dengan tugas full kelas ya full, Miss berarti? ya full class. Nah, dengan tugas berbagai macam, kemudian setelah itu saya balik, kalau nggak salah Lebaran ada gap sekitar 2 minggu, kemudian saya balik lagi untuk intensif sekitar 2 minggu lagi baru ambil real testnya. Realitasnya. Miss, kalau boleh tahu nih untuk teman-teman flippers di rumah, nah selama masa percobaan itu, Miss ada nggak masa-masa ngerasa desperate, terus ngerasa kayak, ih kayaknya saya nggak mungkin deh dapat beasiswa itu ada nggak struggle-nya, kayak perasaan-perasaan insecure kan anak-anak muda zaman sekarang insecure ya Ya, Miss, benar-benar. apalagi kemampuan Benar-benar. bahasa Inggrisnya kurang dan lain sebagainya, ada nggak sih perasaan seperti itu? Iya, tentunya ya, Miss. Kalau itu biasa saya daftar lebih dari 10 beasiswa kalau tidak salah. Jadi awalnya saya daftar LPDP, kemudian gagal. Nah, Mm-mm. dari situ saya titik desperate banget, Mbak. Jadi karena saya berharap untuk dapat LPDP, kemudian gagal, dan di situ mulai saya menyusun rencana pada saat itu. Karena saya pikir saya sudah membangun, istilahnya saya sudah berusaha selama setahun, hampir kurang lebih setahun untuk IELTS dan untuk dapat momen bisa apply beasiswa. Jadi di situ saya mulai atur rencana, saya apply untuk semua beasiswa yang bisa saya apply. Jadi kemarin itu mungkin sekitar 12 beasiswa full scholarship yang saya apply dan cuman lolos di Taiwan ini. Oh. Dari Jadi 12 percobaan ya, Miss. 12 Berarti itu percobaan. ada masa-masa harap-harap cemas gitu ya, Miss ya. Tentunya Miss ya. Jadi sampai misalnya merasa oke okay lah mungkin rezeki saya nggak bisa untuk sekolah ke luar negeri. Kemudian orang-orang teman-teman maksudnya melihat teman udah pada kerja ya, teman-teman yang udah Mm-mm. pada melanjutkan beasiswa.
melanjutkan sekolah di dalam negeri, itu tuh tentunya memberikan kayak tekanan batin ya, gejolak jiwa uh, untuk kita pribadi seperti itu. Itu mungkin keresahan-keresahan juga ya yang sekarang ini dialami oleh teman-teman seusia Flippers di rumah ini. Jadi penting banget perlu dicatat bahwa seperti kata Miss Reski tadi bilang bahwasannya kemampuan bahasa Inggris, kestabilan nilai, raport dan sebagainya itu memang harus dipertahankan kalau teman-teman memang berkeinginan dan berniat untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Miss Reski aja 12 percobaan, satu lolos ya Miss ya. Jadi iseng-iseng berhadiah. Miss, kalau boleh tahu, dulu alasan Miss ngambil jurusan kesehatan masyarakat ya, Miss? Ya. Itu pada awalnya gimana, Miss? Boleh nggak ceritanya gimana Miss menjatuhkan pilihan terhadap jurusan itu? Oke, untuk S1-nya ya. Jadi awalnya ya memang karena saya background-nya sendiri, soalnya dari keluarga memang kesehatan ya, di bidang kesehatan. Jadi dan kemudian dari pribadi saya memang saya suka orangnya suka komunikasi, istilahnya apa ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya kepada masyarakat. Dan kemudian saya cari tahu di bidang kesehatan apa sih yang bisa memberikan saya kesempatan untuk lebih banyak bersosialisasi atau bertemu dengan masyarakat. Dan pada saat itu ya yang saya tahu hanya ini jurusan kesehatan masyarakat ya, yang bisa istilahnya menyalurkan hobi dan bakat saya seperti itu. Berarti memang passionnya di situ ya, Miss? Iya. Terus Miss, Disti boleh tahu nggak nih perasaan Miss ketika pengumuman keterima beasiswa di Thailand tuh perasaannya gimana? Terus respon keluarga terhadap Miss tuh gimana? Gimana ceritain Miss? Nah, iya. Jadi kalau saya masih masih ingat betul, kalau tidak salah itu pengumumannya ada di bulan Ramadan. Pas saya dapat email dari Teto ya. Jadi mirip ke Dubes Taiwan ya yang di Jakarta. Kemudian dari email Teto itu siang-siang kalau nggak salah saya dapat email bahwa saya menjadi salah satu penerima dari sekitar hampir lebih dari 100-an penerima ya beasiswa yang berasal dari 5 region. Jadi bukan hanya untuk Indonesia saja. Jadi berbagai negara dari misalnya Asia Pasifik, dari Eropa, Afrika dan sebagainya. Di situ pada saat itu ya tentunya merasa gemetar, kaget, terus terharu, ya bahagia, ya pada saat itu langsung bersyukur ya, sujud syukur, alhamdulillah lulus. Dan kemudian pada saat memberitahu juga kepada orang tua, awalnya orang tua bilang awalnya kan mungkin ya banyak teman mungkin yang belum tahu terkait dengan negara Taiwan ya. Mungkin banyak berpikir kalau Taiwan itu mungkin bagian dari Cina. Yang komunis istilahnya, mohon maaf, yang tidak menghargai agama, apalagi Muslim misalnya. Dan pada saat itu ya tentunya saya perlu menjelaskan kepada orang tua saya mungkin dan keluarga bahwa Taiwan dan China itu mungkin beda. Taiwan itu dia lebih demokratis, dan saya lihat juga dari pengalaman dari mahasiswa yang di sana ya, bahwa kehidupan untuk Muslim di Taiwan itu sangat aman. Nah, jadi di situ ya orang tua sudah memberikan izin dan memberikan semangat untuk bisa melanjutkan studi di Taiwan. Terus, karena Miss kan basicnya dari Indonesia nih, terus waktu move to Taiwan, ada nggak sih culture shock yang dialami Miss waktu tinggal di sana? Apakah karena perbedaan budaya dan lain sebagainya, makanan, bisa nggak ceritain hari-hari Miss di sana tuh gimana, kehidupan college di sana gimana, terus kehidupan tugas-tugas mahasiswa di sana tuh gimana, Miss? Oke. Jadi mungkin ya karena Taiwan masih sama Asia, jadi culture-nya itu nggak jauh beda sama kita. Nah,
Kalau mungkin yang terkait dengan masalah makanan ya, tentunya sebagai Muslim kita banyak struggle ya ketika kita hidup di negara yang bukan istilahnya mayoritas bukan Muslim. Nah di Bukan situ Muslim. di situ apa perlu istilahnya kepintaran kita bagaimana bisa mencari tahu di mana misalnya kita bisa mendapatkan makanan halal dan ya dan sebagainya. Dan kalau untuk masalah akademik ya pada awalnya juga karena saya belum terbiasa ya dengan istilahnya daily English, jadi everyday, apalagi dengan perkuliahan yang membahas tentang akademik seperti biostatistik, epidemiologi dan sebagainya ya, yang bahasa Indonesia aja sulit gitu Mbak ya. Kemudian Iya. kemudian dosen-dosennya menggunakan bahasa Inggris dengan dialek istilahnya Asia yang dialek Accentnya Asia ya, Miss? accent ya dialek ke Taiwan Taiwanese gimana gitu ya susah menjelaskannya ya jadi di situ sih agak strugglingnya seperti itu. Kalau untuk masalah istilah apa penerimaan masyarakat di sana dengan misalnya dengan uh, appearance kita dengan menggunakan hijab, alhamdulillah sama sekali tidak ada kendala di sana untuk sholat ya untuk beribadah pun juga tidak ada sama sekali kendala, justru malah fakultas itu memberikan kita fasilitas musolah kecil untuk sholat di di Yangming seperti itu. Berarti istilah Islamophobia di sana juga tidak dialami oleh Miss Wiwi sendiri, nggak ada ya? Terus Miss Alhamdulillah. balik lagi nih Mas ke masalah scholarship. Ini ada pertanyaan dari teman kita Flipper di rumah dari Mas Taufik, Mr. Taufikur Rahman. Ini gimana caranya mendapatkan surat rekomendasi untuk pengajuan 12 scholarship? Bisa dijelaskan nggak Miss terkait Nah, dengan persyaratan administrasi? oke. Nah, itu mungkin juga salah satu ini ya, uh, mungkin salah satu kelemahan dari apa? Dari aplikasi saya pada saat itu karena saya buat recommendation letternya itu yang sangat-sangat general. Jadi uh, tidak menuliskan secara spesifik fakultasnya atau universitasnya. Nah, jadi mungkin itu salah satu mengapa dari 12 yang saya apply hanya satu yang goal seperti itu. Jadi itu mungkin kesalahan saya yang harus saya bagi. Nah, jadi karena kemarin juga karena saya merasa akan merepotkan ketika saya membuat recommendation letter atau mengajukan recommendation letter kepada dosen dengan dengan menuliskan spesifik fakultasnya atau dengan menuliskan spesifik universitasnya yang mungkin akan sangat banyak yang dibutuhkan. Jadi saya berpikir pada saat itu ya saya buat recommendation letternya yang general saja, ya, yang tidak menuliskan sama sekali universitasnya, yang tidak menuliskan sama sekali jurusannya. Nah itu mungkin kesalahan saya di situ. Jadi kalau untuk saya sarankan teman-teman, ya kalau misalnya ingin mengapply lebih dari 2 atau 5 recommendation letter ya sebaiknya ya memang menuliskan ya secara terperinci jurusan dan fakultas universitas yang kita mau tuju dan memang pasti butuh lebih banyak waktu dan butuh lebih banyak persiapan ya untuk mulai dari kontak dosennya, mulai dari kontak dekannya misalnya sampai bagaimana mungkin meramu recommendation letternya bersama-sama dengan beliau-beliau yang kita mau mintai rekomendasi. Oh gitu. Itu jawaban dari pertanyaan Mr. Taufikur Rahman mengenai bagaimana sih cara membuat recommendation letter untuk 12 scholarship yang sudah dilakukan oleh Miss Reski. Terus Miss Reski, apakah ada perbedaan treatment antara mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler dan penerima beasiswa? Mulai dari treatment berbeda gitu yang Miss Sorry Miss, putus-putus. Miss, oh baik.
Miss, bisa nggak sih Miss ceritain apakah ada diskriminasi atau treatment berbeda yang dialami oleh Miss Reski sebagai mahasiswa penerima beasiswa dan dibandingkan dengan mahasiswa general yang masuk melalui program jalur general gitu, Miss? Oke. Ya, ya kalau boleh jujur ya, ada perbedaan sih menurut saya dari pengalaman yang saya peroleh kemarin. Karena kebetulan rata-rata yang berkuliah di National Yang Ming University itu mayoritas penerima beasiswa ICDF atau MOE. Nah, jadi dan ada beberapa juga teman yang berkuliah dengan biaya sendiri atau dengan beasiswa kampus, dan saya lihat biasa kadang mendengar curhatan mereka kalau mereka memperoleh pelayanan yang berbeda dari kita-kita yang menerima beasiswa ICDF atau MOE. Nah, ya kalau boleh ini juga informasi ya, untuk beasiswa yang prestigious untuk ke Taiwan itu ada 3 ya kalau nggak salah. Ada ICDF, ada MOE, sama MOST. Nah, itu 3 beasiswa yang membiayai kuliah kita full 100% dengan biaya living cost yang cukup tinggi yang diberikan tiap bulannya kepada kita. Berarti Jadi mulai ada dari Berarti mulai dari hosting tempat tinggal, terus uang saku dan lain sebagainya sudah dibiayai oleh full dari pihak pemberi beasiswa gitu ya, Miss? Iya, dari ICDF. Pesawat juga pas pertama pergi, kemudian nanti pas selesai finish studinya juga dibiayai. Biaya conference juga ada, biaya buku juga ada, jadi lengkap. Terus Miss, bisa nggak sih bagi informasi kalau teman-teman berminat mau berkuliah di universitas seperti Miss, itu bisa kunjungi website atau sumber informasinya tuh melalui mana, Miss? Oke. Jadi kalau untuk terkait dengan informasi beasiswa studi in Taiwan, teman-teman bisa langsung cek di websitenya TETO. TETO itu Taipei Economic and Trade Office kalau nggak salah ya. Di situ semua ada informasi terkait beasiswa apapun ya. Bukan hanya yang tadi saya sebutkan yang 3 itu, yang SCDF, MOE, dan MOST. Ada beberapa juga beasiswa yang saya kurang tahu ya informasinya, tetapi TETO itu selalu menyediakan informasi yang lengkap di websitenya. Nah gitu. Miss, ada nggak Miss bisa kasih informasi ke kita kayak kiat-kiat gimana hidup atau bertahan hidup sebagai mahasiswa penerima beasiswa tentunya kan tentang how to manage your money, terus bagaimana memanage ada nggak sih waktu Miss untuk bermain, bertemu dengan teman-teman di sana masih bisa nggak sih Miss hangout, ngopi gitu masih ada nggak sebagai college life gitu sebagai kehidupan mahasiswa di Taiwan terutama kan? Oke. Nah, jadi mungkin ya banyak teman-teman yang berpikir kalau kita mungkin sekolah kemudian dengan beasiswa tugas kita hanya belajar. Ya, mungkin pada umumnya kita berpikir seperti itu. Dan saya pun pada sebelum saya berangkat ya juga berpikir seperti itu. Nah, tetapi setelah saya menjalaninya ya ternyata tidak seperti itu juga. Jadi misalnya seperti saya berkuliah dimulai ada yang kadang jam 8 pagi, kemudian dimulai ada yang bahkan juga siang hari, dan itu tidak full, istilahnya sehari dari Senin sampai Jumat kita full kuliah, enggak. Jadi kita seperti belanja ya, kita belanja kuliah, dan saya pribadi itu punya banyak istilahnya banyak waktu ya untuk masih banyak waktu untuk hangout, bahkan bisa mengunjungi daerah-daerah lokasi daerah-daerah wisata selain yang berada di Taipei, termasuk daerah Kaohsiung yang jaraknya sekitar 7 jam dari Taipei. Dan kalau sedikit juga ya, to be honest, saya merasa di Taiwan itu banyak liburnya, Mbak, sekolahnya. Jadi ada
mungkin bukan hanya di Taiwan ya, rata-rata ada summer break, ada winter break, nah, kemudian nanti ada apa hari-hari nasional mereka ya, banyak banyak sekali libur. Jadi kita di sana tidak hanya belajar, tapi kita juga bisa istilahnya jalan-jalan, kemudian stress release ya, kita juga butuh seperti itu. Dan poin plusnya lagi ya, karena kita udah Halo? mendapatkan beasiswa. Halo? Mm-mm. Nah, kita dapat Sorry, Miss, beasiswa, jadi but kita the connection is... oke. Nah, silakan dilanjutkan, Miss, because the connection is really poor. Oke. Nah, jadi karena kita udah dapat beasiswa ya, Miss ya, kita dibiayai, kemudian jadi kita nggak usah mikir bagaimana ya cara membayar misalnya semester saya tahun depan, bagaimana ya supaya saya bisa membayar kredit saya, bagaimana ya saya supaya bisa bayar uang buku. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu ya. Jadi kita hanya fokus belajar, fokus kalau perempuan bisa shopping juga ya dengan biaya living cost yang lebih dari cukup seperti itu, bisa juga bisa tetap chill, hang out dengan teman. Menurut saya banyak waktunya, cukup banyak. Terus Miss punya pengalaman menarik apa nih ketika selama tahun 2017 sampai 2019 hidup di Taiwan? Apa nih Miss pengalaman menarik yang benar-benar Miss nggak akan pernah lupakan sebagai mahasiswa di sana? Oke. Dari Kalau mungkin Miss dapat dosen yang seperti ini, karakternya seperti ini, atau bagaimana Miss? ya betul. Oke. Nah, jadi pengalaman yang menarik ya, yang tidak akan bisa saya lupakan mungkin ya pada saat awal-awal semester itu. Mungkin awal semester itu 2 mingguan, 3 mingguan di kelas itu saya hanya melakukan observasi. Jadi hanya melihat atau mendengarkan teman yang misalnya berargumen, mengajukan pendapat dan sebagainya. Karena saya masih beradaptasi dengan aksen-aksen mereka, kemudian bagaimana cara menyampaikan misalnya pendapat dengan baik ya dalam forum-forum bisa dikatakan internasional karena dari berbagai macam negara. Jadi pada saat itu teman-teman saya istilahnya suatu hari teman saya bilang, Rizky, why you never speak in the class? Seperti itu ya. Di situ mungkin Miss Vivi, excuse pengalaman me. yang halo? But your connection is in is unstable. Oke, sorry Miss. Di sini lancar-lancar aja sih, nggak tahu kenapa. Oke, bisa dilanjutin Miss. Nah, better dari tadi. Oke. Udah bisa ya? Halo? Ya, silakan dilanjutkan Miss. Halo? Ya. Oke, well Ya. Miss, oke, silakan dilanjutkan. Oke, jadi terus ya tadi saat saya ini. Nah, jadi pada saat itu ya, jadi di dalam kelas dan pada saat mungkin ketika saya sudah bisa mampu beradaptasi ya alhamdulillah saya bisa juga aktif di dalam kelas. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman juga ya respect dan sangat-sangat mengagumi ya tadi work etik dosen-dosen ya khususnya di Yangming. Jadi benar mereka itu sangat-sangat suportif. Jadi kalau kita itu di Yangming pada saat semester 2 kalau nggak salah itu kita sudah bisa langsung mencari supervisor untuk penelitian kita ya, sekaligus menjadi penasehat akademik kita. Jadi
mereka itu sangat-sangat sportif. Jadi kadang-kala juga mereka udah tahu kita sudah mendapatkan beasiswa, masih saja ditanyakan apakah beasiswanya cukup, misalnya, apakah kamu makan yang sehat misalnya. Miss Wiwi, mohon maaf, tapi koneksinya tidak stabil, Miss. Halo. Iya, Miss, langsung dilanjutkan, tadi koneksinya kurang kurang baik. Nah, Nah, oke. bisa dilanjutkan, Jadi Miss. oke, jadi sangat-sangat aku sangat-sangat terkesan ya dengan work ethic dari para profesor di sana. Jadi bagaimana mereka sangat membantu kita dalam pengembangan skill kita yang fokus pada uh, uh, research base ya, melakukan penelitian. Jadi mereka sangat-sangat support dan bahkan kita tidak ada waktu ya, tidak ada batasan waktu kapanpun kita bisa melakukan meminta saran atau supervisi kepada mereka. Dan bahkan juga yang seperti saya katakan tadi, setiap hari ketika ketemu mereka akan bertanya apakah beasiswa kamu cukup, kemudian apakah kamu makan makanan sehat yang hari ini, seperti itu. Jadi mereka sangat peduli dan suportif dengan mahasiswa internasional yang ada ya, khususnya di Yangming, seperti itu. Miss, ini ada pertanyaan dari teman-teman Flipper. Pertanyaannya yaitu, Miss, apakah untuk mendapatkan beasiswa wajib bisa berbahasa Cina? Ada nggak, Miss, persyaratan tentang penggunaan bahasa Cina di sana? Ataukah Miss di sana karena tinggal di sana dari 2017 sampai 2019, apakah Miss sekarang udah lancar bahasa Cina atau gimana, Miss? Oke. Jadi untuk karena saya kemarin beasiswanya dengan ICDF ya. Jadi untuk ICDF itu sekedar informasi kepada teman-teman. Jadi ICDF itu hanya punya list universitas dan list jurusan. Ya, jadi kalau saya lihat itu ICDF itu hanya mengcover kuliah yang memang kursnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi pada saat pendaftaran itu sama sekali tidak diminta kemampuan bahasa Mandarin. Kemudian akan tetapi ya karena kita tinggal di 2 tahun di Taiwan ya, tentunya pasti kita dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal, misalnya ke pasar ya, atau hanya sekedar membeli air minum ya, tentunya kita harus bisa ya berbahasa Mandarin sedikit-sedikit. Nah kalau di Yangming juga, dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang lain juga dari universitas lain, ya kita wajib mengambil kurs bahasa Mandarin setiap semesternya, tapi itu tidak dihitung kredit. Nah, cuman kita disarankan untuk mengambil kurs supaya bisa survive di Taiwan. Dan kalau saya sendiri juga mungkin saya termasuk termasuk lambat dalam mempelajari sebuah bahasa. Jadi sampai sekarang ya, bahkan karena sudah 2019 sudah setahun lebih lulus, sudah tidak pernah lagi menggunakan bahasa Mandarin ya. Jadi hanya bisa itian lah. Jadi sedikit-sedikit bisa Chongwon. Oh gitu. Miss, apa sih benefitnya kita berkuliah di luar negeri dibandingkan dengan lulusan dari dalam negeri? Ada nggak, Miss, perbedaan benefit yang Miss rasakan? Oke. Nah, kalau dari saya pribadi ya, ketika kita menuju ke program master ya, itu tentunya lebih pengembangan skill penelitian ya, Miss ya. Penelitian, kemudian bagaimana kita menulis paper, artikel, kemudian bisa dipublikasi di jurnal internasional. Nah, menurut saya di situ yang poin-poin yang yang bisa saya lihat ketika kita berkuliah di luar negeri itu kita memiliki
kemampuan yang lebih ya, yang lebih dalam hal segi skill untuk metode penelitian atau istilahnya menggunakan software analisis data. Nah, seperti itu. Nah, dan kemudian juga kalau di sana itu Miss, kalau kita misalnya setelah kita lulus S2, kemudian kita menulis paper, nah itu paper kita kalau kita mau misalnya publikasi di jurnal-jurnal yang berkelas yang tingkat atas itu membutuhkan biaya yang besar ya, dan itu akan di-cover oleh profesor kita di Taiwan Miss. Yang kalau mungkin yang saya dengarkan kalau dari sini kita di Indonesia itu agak sulit untuk mendapatkan support seperti itu untuk biaya publikasi yang sampai jutaan rupiah, yang sampai puluhan juta rupiah ya, seperti itu. Kemudian dari segi ini ya Miss, life skill ya, dan dengan kita bersekolah di luar negeri, kita jauh lebih mandiri, kemudian kita mungkin jauh lebih mampu untuk beradaptasi dengan situasi apapun ya, karena kita sudah belajar mungkin dengan bertemu dengan teman-teman yang berasal dari berbagai macam negara yang memiliki karakter yang sangat berbeda, budaya yang sangat berbeda. Jadi otomatis kita mungkin jauh lebih istilahnya open minded, kemudian respectful kepada orang lain, seperti itu. Kemudian benefit ketika kita kehidupan after college nih Miss, tentang pencarian pekerjaan, terus karir lanjutan, apakah ada keuntungan yang Miss dapat setelah berkuliah di luar negeri dengan predikat universitas luar negeri? Oke. Bisa diceritakan nggak Miss? Ya, kalau menurut saya pribadi Mbak ya, kalau yang saya rasakan ya pasti ada perbedaan. Kemudian kalau dari segi karena kita sudah berkuliah ke luar negeri, kemudian kita punya banyak teman-teman yang berasal dari berbagai macam negara, otomatis networking kita jauh lebih luas, ya Mbak ya. Jadi kayak seperti kemarin, karena info dari teman-teman, ya saya bisa mungkin apply misalnya di WHO, UNICEF, dan lain-lain. Itu info dari teman-teman yang pada saat berkuliah itu sama kelas ya. Jadi chance-nya itu, kesempatannya itu jauh lebih besar. Dan ketika kita misalnya apply misalnya untuk menjadi dosen ya, kalau dari pengalaman saya itu pendapat saya itu kita jadi prioritas untuk bisa keterima, seperti itu. Jadi ketika kita punya status ya lulusan dari luar negeri ya, kita istilahnya banyak privilege yang didapat sih Mbak, banyak akan lebih mudah untuk mendapatkan kerja. Oh gitu, Miss. Karena kita udah memasuki menit-menit terakhir, Miss, bisa nggak sih Miss kasih kita list daftar persyaratan dan juga persiapan apa yang wajib dan memang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftarkan diri untuk mengajukan beasiswa? Mungkin bisa dari mulai persyaratan administrasi, mental, dan juga persyaratan lain-lainnya. Bisa nggak Miss? Oke. Jadi dari pengalaman saya saja Mbak yang untuk beasiswa SCDF, dan kalau saya lihat itu 80%, 97% itu syarat-syarat beasiswa hampir sama Mbak ya. Dari yang pertama itu CV ya, coba kita bagaimana yang seperti kata Mbak tadi ya, kita harus point out, artinya kita harus memiliki sesuatu yang unggul ya, baik itu dari segi akademik, organisasi, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kemudian dari CV, kemudian recommendation letter, otomatis ya perlu yang tadi kalau bisa sebisa mungkin itu harus spesifik, kita menuliskan jurusan dan universitasnya apa dan fakultasnya apa. Ya, jadi jangan buat general, karena itu mungkin tidak memperlihatkan eagerness kita, keinginan kita untuk berkuliah di situ. Jadi lebih baiknya secara spesifik dituliskan. Dan kemudian motivation letter ya, yang kita harus persiapkan jauh-jauh sebelumnya.
Nah, kalau bisa kita sudah tulis, kemudian diperlihatkan lagi kepada misalnya resipien atau awardee penerima beasiswa. Itu jadi mereka bisa tahu ya kekurangan kita di mana, atau ada mungkin ada kesalahan grammar, kesalahan tipe-tipe apapun itu sebaiknya diminimalisir. Kemudian ada IELTS ya, kuncinya sih itu IELTS, TOEFL ya. Tentunya itu kita butuh waktu yang butuh waktu yang tidak singkat ya, butuh waktu yang cukup lama untuk kita mampu bisa meningkat atau mengimprove bahasa Inggris kita. Apalagi untuk mendapatkan IELTS 6,5 dengan band tidak ada di bawah 6. Biasanya itu writing sudah 7, kemudian speaking atau readingnya dapat 5. Itu kan bikin sakit hati kan, Mbak. Nyesek. Nyesek ya. Jadi mesti memang butuh persiapan yang jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kemudian ya kalau sudah bertekad untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri dengan beasiswa ya tentunya mental yang harus disiapkan ya. Kita harus siap untuk jauh dari orang tua, kemudian hidup boleh dikatakan ya sendiri ya. Kalau sakit ya siap-siap untuk bisa mengobati diri sendiri, kemudian mencari bantuan ya kalau dari teman dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai perempuan sih ya harus benar-benar siap untuk bisa menjaga diri. Menurut saya itu sih Mbak, karena dari pengalaman saya ya memang cobaan ya untuk misalnya seperti tidak mengkonsumsi alkohol ya, rokok dan sebagainya, itu memang cobaannya sangat-sangat besar ketika kita berkuliah di luar negeri dengan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang Western culture-nya itu sangat-sangat kuat ya. Jadi kita harus bisa mungkin harus bisa menjaga diri sih. Seperti itu. Nah, Miss, pertanyaan terakhir dari Flippers untuk Miss Reski. Ada nggak pesan yang wajib atau pesan dari Miss sendiri, dari pribadi Miss sendiri tentang kiat-kiat khusus untuk menerima beasiswa sebagai pengaju beasiswa? Enggak, kiat-kiat khususnya sih menurut saya seperti itu tadi sih Mbak, coba kita maksimalkan semua ya, kita harus buat sebaik-baik mungkin di setiap persyaratan yang diinginkan. Jadi misalnya seperti CV ya, coba kita maksimalkan CV kita ya. Jadi semua segala kegiatan yang positif walaupun tidak ada sertifikatnya, yang ada maupun tidak ada sertifikatnya, itu kalau menurut saya tetap ditulis saja ya. Jadi itu istilahnya menjelaskan bahwa kita adalah mahasiswa yang aktif, adalah anak yang aktif. Dan kemudian ya kalau ya sebisa mungkin jauh-jauh hari ya dibuat semuanya aplikasinya. Kalau saya sendiri kemarin juga pas sementara saya belajar bahasa Inggris, belajar IELTS di Paris, sembari saya juga menyiapkan persyaratan apa yang diperlukan. Jadi di sini kita butuh skill bagaimana kita mampu memplanningkan dokumen-dokumen yang kita mau selesaikan. Jadi misalnya semua kita tulis list dokumen yang kita mau buat, dan kemudian kita schedulekan hari ini misalnya, oke, saya mau menyelesaikan motivation letter saya, hari ini saya mau menyelesaikan recommendation letter saya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk setiap dokumen yang kita mau kirimkan itu sebaiknya di-proofread dulu oleh orang-orang yang kita percayai mampu memproofread dokumen kita ya. Jadi saran saya itu awarding-nya langsung. Seperti itu sih Mbak. Jadi minta saran kepada senior yang terlebih dahulu menerima beasiswa. Betul. Gitu. Well Miss, saya mau mengucapkan terima kasih atas ilmu dan sharing-sharing pengalaman dari Miss Reski atau Miss Dewi. Semoga ilmu yang Miss sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa membantu para scholarship hunter, terutama teman-teman flipper di rumah.
Terima kasih Miss atas ilmunya. Oke, terima Jadi, kasih banyak juga Mbak atas kesempatannya dan teman-teman semua. Terima kasih. my pleasure, our pleasure. Oke, salam Mbak sama Mr. Akbar. Ya, Mas. Baik Miss, nanti Miss saya sampaikan terima kasih Miss. Have a nice day and semoga Miss dan keluarga selalu sehat Amin. dimanapun berada. Jadi terima kasih, sampai bertemu lagi di live chat-chat selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Mbak juga ya atas Iya, kesempatannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata ya. Dan have a nice weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss, Oke, see izin. you on the Terima next kasih. live chat-chat. Oke, izin live Mbak ya. Iya, terima kasih Miss. Nice to talking with you. Nah, teman-teman, ya sharing-sharing mengenai perjalanan Miss Reski sebagai penerima beasiswa di salah satu universitas di Taiwan. Nah, semoga live chat hari ini ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa dicatat oleh teman-teman bahwa tadi Miss Reski beberapa kali sudah menekankan bahwasannya salah satu syarat penting dari teman-teman yang ingin mengajukan beasiswa yaitu skor IELTS dan skor TOEFL. Nah, bagi teman-teman yang memang berniat dan juga ingin sekali mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti Miss Raski dengan berbagai macam benefit, keuntungan, pengalaman menarik, struggle di sana, saya harap selalu bersemangat dan juga selalu asah kemampuan berbahasa Inggris kalian. Dan jangan lupa kalau setiap minggu kita akan mengadakan live chit chat bareng Flip. Jadi teman-teman Flippers di rumah semua be ready karena kita akan selalu memberikan pengumuman-pengumuman tentang info-info mengenai beasiswa, persiapan TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Jadi stay tune terus di Instagram official kita di Flip English Pare. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran dan memiliki beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh pembicara tadi, bisa langsung DM official Instagram kami. Barangkali di next live chat kita bisa jawab. Dan akhir kata, saya sebagai host Distia Diana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next live chit chat with Flippers.